Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi manajemen bisnis syariah. Saya Noftarisma dengan NIM 3720034 dan rekan saya Amelia Afrina Safitri 3720001. A. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata bisnis diambil dari bahasa Inggris, business. Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau lainnya untuk mendapatkan laba. Yang B. Manajemen dalam bisnis. Manajemen bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengerjaan hingga proses mengawasi. Hal tersebut dilakukan pada usaha atau bisnis tertentu, sedangkan tujuannya yaitu berkaitan dengan cara tepat untuk mencapai tujuan usaha yang dilakukan. Secara sederhana, manajemen bisnis dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai target. Dengan kata lain, tanpa adanya manajemen, tentunya proses usaha yang dilakukan pun tidak akan mencapai target. C. Unsur-unsur dan fungsi manajemen. Menurut Hasibuan, manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu money, method, material, mesin, dan market. Berikut penjelasannya. Yang A yaitu man atau manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Yang B. Money, yaitu uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Yang C. Material atau bahan-bahan. Materi terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Yang D yaitu mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Yang E itu metode atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja, suatu tata cara kerja yang akan mempelancar jalannya pekerjaan. Yang F yaitu market atau pasar. Memasarkan produk barang sudah tentu sangat penting, sebab bila barang yang sudah diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi. Yang B. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan pengumpulan kegiatan yang diperlukan. Yang C itu fungsi pengarahan atau actuating. Pengarahan yaitu usaha menggerakkan anggota-anggota organisasi atau perusahaan. D. Fungsi pengendalian atau controlling. Pengendalian dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan. D. Peran manajer. Peranan itu antara lain ialah yang pertama peran hubungan antar pribadi atau interpersonal role, yaitu terbagi menjadi peran sebagai tokoh atau figurehead, peran sebagai pemimpin, dan peran sebagai penghubung. Yang kedua yaitu peran informasional. A. Sebagai pengawas. B. Peran sebagai penyebar informasi. C. Peran sebagai juru bicara. 3. Yaitu peran pengambilan keputusan. Terbagi menjadi A. Peran sebagai pengusaha, B. Peran sebagai pereda gangguan, dan C. Peran sebagai pengalokasi daya. Yang E. Keterampilan manajerial. Keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer antara lain yang pertama yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua yaitu keterampilan teknis, technical skill. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial atau interpersonal. F. Perkembangan bisnis. 5 tahap perkembangan bisnis. Yang pertama yaitu tahap pengembangan ide. Tahap pertama yang akan dilalui ketika ingin menjalankan bisnis adalah mengembangkan ide. Yang kedua yaitu tahap startup. Dalam tahap ini, para pebisnis sedang mencari modal untuk menjalani usahanya. Yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan bisnis. Pada tahap pertumbuhan bisnis, biasanya bisnis sudah diterima oleh masyarakat karena memiliki strong point dalam produk yang menghasilkan peningkatan penjualan serta peningkatan jumlah pelanggan.
Yang keempat yaitu tahap ekspansi. Tahap ekspansi merupakan sebuah kontradiksi. Yang kelima yaitu tahap maturity. G. Berhijrah dalam bisnis. Dalam konteks bisnis, hijrah berarti meninggalkan segala praktik dan perilaku bisnis yang dilarang atau batil, seperti kecurangan, penipuan, suap, dan ketidakadilan. Karena itulah Nabi Muhammad melarang berbagai macam jual beli dan transaksi yang mengandung kecurangan, penipuan, dan kezaliman tersebut. Islam juga melarang jual beli gharar, riba, maisir atau judi dan spekulasi. Motif pembelian. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Kecenderungan untuk beraktivitas dimulai dari dorongan dalam dirinya atau drive menuju penyesuaian diri untuk memenuhi kebutuhan diri dan rasa puas. J. Proses bisnis perusahaan. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas mewujudkan tujuan bisnis mulai dari input, kemudian menambahkan nilai atau value untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen. Dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input, dan output. Proses bisnis merupakan suatu kumpulan kegiatan proses yang saling berkaitan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan definisi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sekian hasil pembacaan diskusi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.